Islam ini adalah agama yang konsepsional. Oleh sebab itu apa yang kita inginkan di dalam hidup kita ini, itu ada. Karena disebutkan Islam itu agama fitrah, menyalurkan tuntutan fitrah manusia. Ada. Cuma dalam rangka penyaluran inilah berbedanya manusia dengan keinginan Allah. Kalau Allah itu menurut dia, according to the will of God. Bagaimana keinginan Allah? Kita enggak. Bagaimana? Kalbu atau vernum itu bidangnya bidang abstrak. Membawa manusia itu ke arah yang absolut abstrak. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau akal tidak bekerja, orang dungu dan orang bodoh. Tetapi kalau kalbu yang sudah tidak bekerja, orang tidak akan mungkin lagi menghayati ketuhanan di dalam hidupnya. Dan kapan kalbu itu tertutup? Nah, disinilah yang tidak dapat diketahui oleh manusia. Rasul sendiri belum pernah memberitahu kapan kira-kira kalbu itu akan tertutup. Nah, namun demikian apa yang kami katakan tadi, kita tidak bisa untuk selalu mengundurkan diri, baru beragama. Kita harus asal ada rupen, asal ada panggilan, kita harus beragama di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Sebagai contoh dapat kami kemukakan. Di negeri Belanda ada barangkali di Indonesia ini banyak yang dapat kuliah dari sang profesor, yaitu Profesor Konstan. Dia seorang ahli sejarah dan filsafat. Ketika dia memulai tahun kuliahnya, dia menceritakan tentang temannya juga, ahli kimia, Profesor Paul Ehrenfeld. Asal dari Jerman dan apa yang dikatakan tadi memberikan pelajaran di negeri Belanda. Dia memberitahu ketika si pembantu Profesor Paul akan membuka kamar kerjanya, dilihatnya bosnya Paul Ehrenfeld sudah mati tertelungkup di atas meja kerjanya. Pembantu yang cekatan ini, kami katakan cekatan, tidak diganggunya bagaimana situasi dan keadaan bosnya itu mati tertelungkup. Dia langsung angkat telepon, memberitahu kepolisian bahwa ada yang meninggal yang tidak diketahui sebab musababnya. Tidak lama sesudah itu datanglah apa yang disebutkan polisi dengan teman akrabnya, ciptaan langsung dari Allah, yakni anjing pelacak. Jadi barangkali anjing pelacak ini juga belum dapat digapai atau untuk diganti oleh prestasi dari science and technology itu tadi. Ya, nah diperiksa, anjing mulai melacak. Polisi menyidik, tidak diketahui apa sebab kematian ini. Maka dipanggil mahasiswa yang sudah meramaikan ruangan halaman rumah Profesor Paul, dipanggil. Polisi menyatakan angkat mayat ini. Dan baringan di tempat tidur dengan baik. Ketika mayat itu diangkat, maka di bawah telapak tangan terdapat surat kecil yang ditujukan kepada Profesor Konstan. Surat kecil inilah yang membuka rahasia kematiannya. Dia bukan mati dibunuh, tetapi dia mati bunuh diri karena rindu kepada suatu zat yang pantas disembah. Dear Constant, kata surat itu tadi, mir vel das God vertrouwen. Mungkin dalam hal ini orang tidak percaya bahwa seorang profesor itu sulit untuk dapat menjamah keyakinan ketuhanan itu tadi. Tetapi kenyataan yang tidak dapat dibantah, inilah Profesor Paul Ehrenfeld itu tadi. Dia tetap mengatakan religion is nötig, bahwa agama itu kebutuhan mutlak bagi manusia. Bahkan, aber wenn sie nicht möglich ist, der kann eben zugrunde gehen. Jadi kalau manusia itu tidak dapat memenuhi kebutuhan mutlaknya ini, bencana yang akan mendatangi manusia itu tadi. Nah akhirnya si Profesor Paul berdialog dengan akalnya. Maka akalnya bertanya, Paul, kau masih butuh Tuhan itu tadi? Oh iya, kalau kau butuh hanya ada satu jalan lagi, mati. Jadi kalau kau mati, kau sudah pasti ketemu dengan zat yang pantas disembah itu tadi. Akhirnya begitu dia ingin
untuk mengetahui zat yang pantas disembah itu. Dibukanya laci mejanya, dikeluarkannya FN, ditempelkannya di dahinya. Dan akhirnya barangkali mereka diperintahkan Allah, tarik si Paul dari peredaran. Dia meninggal. Teman-temannya di seluruh Eropa tidak merasa senang. Kenapa teman yang baik ini bunuh diri? Ini baik, tetapi sayang tidak didasarkan pada keyakinan pada ketuhanan atau zat yang pantas disembah. Mereka bertemu di Brussel, ibu kota Belgia, maka akhirnya mereka dapat mengetahui sebab-sebab kematian itu tadi. Yakni si Paul, Profesor Paul ini kalbunya tidak bekerja lagi. Jadi karena kalbu tidak bekerja, penghayatan ketuhanan tidak dapat berjalan. Maka dia yakin dengan mati kita akan ketemu. Maka dia bunuh dirinya itu tadi. Nah, ini sekali lagi kami sampaikan bahwa janganlah kita selalu mencoba-coba bahwa nanti sajalah bertuhan itu, nanti sajalah bertuhan itu, nanti sajalah bertuhan. Dan maaf kami sampaikan, Islam ini adalah agama yang konsepsional. Oleh sebab itu apa yang kita inginkan di dalam hidup kita ini, itu ada. Karena disebutkan Islam itu agama fitrah, menyalurkan tuntutan fitrah manusia. Ada. Cuma dalam rangka penyaluran inilah berbedanya manusia dengan keinginan Allah. Kalau Allah itu menurut dia, according to the will of God. Bagaimana keinginan Allah? Kita enggak, bagaimana keinginan kita? Keinginan kita yang tidak bisa dikontrol ini, disinilah yang membawa kita itu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tadi. Saudara-saudara, apalagi pada saat sekarang ini merupakan satu tren, barangkali kami katakan, manusia itu ingin bebas, ya, ingin bebas. Nah, jadi asal dia itu mulai diminta untuk melaksanakan agama, itu berarti bagi mereka adalah satu paksaan. Satu paksaan bagi mereka. Jadi mereka itu sekarang tidak zamannya untuk paksa-paksaan itu lagi. Tapi manusia itu lupa. Untuk Allah itu dilihatnya betul unsur paksaan. Padahal di dalam masyarakat, di dalam hidupnya, mereka sangat banyak untuk dipaksa-paksa. Paksa ini, paksa ini, paksa ini. Ya, sedangkan untuk agama itu terlalu menonjol betul. Padahal ada seorang komunis, Berjajев, keluar dari komunis, dia menganut agama. Apa katanya? Setelah dia beragama, life in God is freedom. Hidup dengan Allah itulah yang disebutkan dengan kebebasan itu tadi. Kenapa? Bebas di sini betul-betul dikontrol. Bukan manusia yang mengontrol, tapi keinginan Allah yang objektif. Karena Allah tidak terlibat dalam kebutuhan-kebutuhan manusia itu tadi. Nah, itu sebabnya dikatakan objektif. Nah, jadi apa yang kami katakan tadi, kalau seseorang itu tadi baru dikala masa tuanya dia baru beragama, maka persenjataan ampuh untuk hidup ini tidak mereka miliki. Di mana-mana kami itu umum mengatakan bahwa three most interesting subject in the world. Sebetulnya ini diambil oleh Dale Carnegie dari Ali Imran 14. Jadi ada dua kelompok kebutuhan. Kebutuhan prinsipil dan kebutuhan yang fundamental atau absolut. Seks dan materi itu prinsipil, sedangkan apa yang disebutkan ketuhanan ini adalah yang fundamental atau yang absolute need, butuh mutlak. Nah, tetapi kalau kita sekarang bertanya, ada seks, ada materi, ada ketuhanan. Ini menuntut diri. Yang manakah yang disalurkan manusia lebih dahulu? Jawabnya tegas. Manusia menyalurkan lebih dahulu adalah seks dan materi. Kapan ketuhanan? Itulah yang telah kami sebutkan tadi. Mereka baru bertuhan kalau saat krisis datang ke dalam hidupnya tadi. Nah, oleh sebab itu, kalau dia baru di akhir-akhir hayat bertuhan, what shall happen? Apa yang akan terjadi? Menyalurkan kebutuhan seks tanpa keinginan Allah. Itu yang disebutkan sekarang. Tumbuhnya sexually transmitted diseases. Penyakit-penyakit yang merupakan akibat apa yang dikatakan tadi, saudara, penyimpangan hubungan seksual. Begitu juga kami katakan tadi dalam bidang materi. Bahwa akan menumbuhkan penyakit kalau di sini adalah
freedom of all. Sebagaimana komunis mengatakan het doel heiligt de middelen. Semua cara halal asal dapat kebutuhan materi itu tadi. Dan kapitalis juga begitu.